Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Hamdi dengan NIM F1DN015059. Pada presentasi kali ini saya akan melakukan presentasi ujian tugas akhir saya dengan judul Implementasi Algoritma A Priori untuk Analisis Transaksi Penjualan Obat, Studi Kasus Apotek Gilda Farma 2. Latar belakang. Adapun permasalahan mengapa saya mengambil topik ini, yaitu transaksi jual beli merupakan suatu aktivitas yang selalu terjadi dalam keseharian masyarakat, tidak terkecuali pada bidang kesehatan, yaitu apotek. Adanya transaksi jual beli yang membuat apotek memiliki berbagai data transaksi dari penjualan sehari-hari, sehingga pihak apotek memanfaatkan data hasil transaksi hanya untuk laporan data tahunan dan tidak sadar akan fungsi lain dari data tersebut dapat diolah untuk mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat untuk menunjang dan meningkatkan penjualan. Adapun untuk memanfaatkan data penjualan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan data mining. Data mining dapat didefinisikan sebagai penambangan data atau upaya untuk menggali informasi yang berharga pada database. Dan solusi untuk menerapkan data mining tersebut dapat menggunakan algoritma a priori, yaitu di mana algoritma ini merupakan algoritma fundamental untuk mencari frekuensi item set pembelian dari kumpulan data transaksi obat. Nah, dari data mining yang dilakukan dan menggunakan prinsip algoritma a priori ini nanti akan didapatkan yaitu rules yang dapat digunakan oleh para apoteker maupun pemilik apotek, yaitu dapat digunakan untuk menentukan tata letak obat, meningkatkan penjualan dari apotek, dan bisa juga digunakan untuk menjaga ketersediaan stok obat pada apotek. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu pertama, bagaimana membangun sistem dengan algoritma a priori untuk mencari pola keterhubungan antara item set pada kasus transaksi penjualan obat di apotek Gilda Farma 2. Yang kedua, bagaimana cara menghasilkan nilai support dan rules length yang memadai dari kombinasi item set berdasarkan transaksi penjualan obat pada apotek Gilda Farma 2. Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan nilai support dan confidence yang optimal untuk mendapatkan rules yang terbaik pada kasus transaksi penjualan obat di apotek Gilda Farma 2. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, data yang digunakan merupakan data transaksi penjualan obat pada apotek Gilda Farma 2 pada bulan Februari 2018 sampai 2019. Kemudian, teknik data mining yang digunakan merupakan association rules dengan menerapkan algoritma a priori sebagai metode pencarian frekuensi item setnya. Kemudian yang ketiga, pengujian dilakukan untuk menemukan pola kombinasi dari item set dan rules yang mungkin diterapkan pada apotek Gilda Farma 2. Keempat, rules yang dihasilkan hanya berupa parameter nilai support, confidence, lift, dan conviction-nya saja. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu menghasilkan rules dari kombinasi item set yang dapat digunakan pemilik apotek sebagai acuan dalam mengambil kebijakan. Dan yang kedua, dapat mendapatkan nilai support dan confidence yang optimal untuk mendapatkan hasil rules yang terbaik dari transaksi penjualan obat pada apotek Gilda Farma 2. Adapun untuk metode penelitiannya, yaitu dimulai dengan pertama pengumpulan data, kemudian melakukan studi literatur tentang bagaimana cara kerja algoritma a priori dan data mining tersebut, kemudian melakukan pengembangan sistem setelah melakukan studi literatur, kemudian melakukan pengujian sistem, dan jika sistem berjalan dengan benar, maka dilanjutkan ke analisa hasil. Jika tidak, kembali lagi ke studi literatur. Setelah analisa hasil, apabila sistem berjalan dengan benar, kemudian analisa hasil dan melakukan penarikan kesimpulan. Adapun rancangan algoritma dari sistem yang dibangun yaitu pertama dari database penjualan obat yang didapatkan dari apotek Gilda Farma, kemudian dilakukan pre-processing data, di mana data tersebut dilakukan pembersihan terlebih dahulu dari data-data yang tidak penting. Kemudian setelah itu dilakukan pencarian kandidat ke item setnya.
Setelah itu menentukan minimum support item dan melakukan penggabungan dan pemangkasan dari item set yang sudah ditemukan. Setelah itu melakukan pembentukan aturan asosiasi dan perhitungan nilai lift dan confusion sehingga dapat menghasilkan rules. Adapun untuk tahapan pertama yaitu pre-processing data. Bertujuan untuk menghilangkan data yang tidak penting berupa noise maupun data yang tidak relevan pada database. Tahapan ini dapat disebut sebagai proses data cleaning. Dan pada tahapan ini ada dua proses cleaning, yaitu pertama dilakukan secara manual. Yang pertama itu dikarenakan data dari data transaksi obat yang dari Excel-nya sendiri uh, tidak sesuai dengan format, maka akan dilakukan pengurutan terlebih dahulu. Dan kemudian dari segi sistemnya yaitu menghapus data-data yang tidak penting atau tidak digunakan, baik itu berupa data kosong maupun data-data yang tidak lengkap, dan juga menghilangkan beberapa bagian kolom yang tidak penting seperti harga, kuantitas, dan total. Adapun tahapan selanjutnya yaitu pencarian kandidat ke item set, di mana untuk mencari kandidat satu item set yaitu menghitung nilai support. Yang pertama misalnya di sini nilai support dari dexamethasone yaitu jumlah obat yang dibeli dalam transaksi tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan dari transaksi. Nah, di sini menghasilkan nilai supportnya 0,1 dan tahap ini dinamakan tahap join process. Uh, dari dari pencarian kandidat ke item set ini ada dua tahapan secara umumnya, yaitu join process atau proses penggabungan dan prune process, disebut juga proses pemangkasan. Setelah melakukan join process, selanjutnya dia akan melanjutkan ke tahap prune process, yaitu pemangkasan untuk menghilangkan item set infrequent sehingga mempersempit jumlah kandidat yang harus diperiksa kembali. Di sini untuk minimum supportnya digunakan 0,2 atau sebesar 20%. Dari satu item set tadi didapatkan nilai support yang berada di atas 0,2, yaitu berupa item nama obat berupa Flucadex, Prestamol, Dextamin, Amoxicillin, Ibuprofen, dan Ranitidine. Adapun untuk kandidat 2 item set, yaitu tahapannya sama, dilakukan proses joining kembali, yaitu didapatkan nilai seperti nama item obat seperti Flucadex dengan Prestamol, Flucadex dengan Dextamin, Flucadex dengan Amoxicillin, dan seterusnya. Setelah didapatkan nilai perhitungan seperti pada tahapan satu item set tadi, kemudian dilakukan proses prune atau proses pemangkasan kembali dengan minimum support yang sama, yaitu sebesar 20%. Kemudian didapatkan dua item set, nilai dua item setnya itu berupa amoxicillin dengan ibuprofen dan ibuprofen dengan ranitidin dengan masing-masing support value sebesar 0,2. Kemudian dilanjutkan pencarian ke kandidat 3 item set. Seperti tahap 1 dan 2 dilanjutkan kembali dengan proses join, yaitu berupa didapatkan item nama obat berupa amoxicillin, ibuprofen, dan ranitidin dengan nilai support value yang 0,1. Kemudian untuk prune prosesnya digunakan kembali minimum support 0,2 atau 20%. Dikarenakan di sini nilai support value-nya 0,1, berarti untuk item nama ini uh, tidak dapat digunakan atau tersingkirkan, sehingga untuk kandidat large 3 item setnya itu kosong karena nilai support tidak memenuhi nilai minimum support yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,2. Nah, selanjutnya itu dilakukan proses association rules, di mana persamaan yang digunakan yaitu di sini untuk mencari nilai confidence-nya yaitu nilai yaitu confidence item XY itu sama dengan jumlah transaksi yang mengandung X dan Y dibagi dengan jumlah transaksi mengandung X. Dan pada kasus ini diasumsikan nilai minimum support yang digunakan sebesar 0,2 atau 20% dan minimum confidence sebesar 0,6 atau 60%. Dan dari tahapan dua item set tadi dilakukan perhitungan nilai confidence dan didapatkan nilai confidence-nya seperti ini. Kemudian dilakukan
pemangkasan kembali, yaitu item mana saja yang memiliki nilai support di atas 0,2 dan nilai minimum confidence-nya di atas 0,6, yaitu didapatkan hasil amoxicillin dengan ibuprofen dan ranitidin dengan ibuprofen. Setelah itu dilanjutkan dengan pencarian nilai leaf. Nilai leaf sendiri uh, untuk mencari nilai leaf sendiri, yaitu di mana nilai item A dan B yaitu sama dengan nilai support A beririsan dengan B dibagi dengan nilai support A dikali support B. Untuk penghitungan nilai leaf digunakan untuk memastikan apakah transaksi pembelian yang dilakukan dikatakan kuat atau tidak. Di sini ada 3 ketentuan atau 3 ketetapan pada proses pencarian leaf. Yang pertama, rule dapat dikatakan valid apabila nilai leaf lebih besar daripada 1, yang berarti item A dan B dibeli secara bersamaan. Dan yang kedua, rule dikatakan independen apabila nilai leaf sama dengan 1. Dan 3, rule menunjukkan nilai leaf lebih kecil daripada 1, maka item-item tersebut saling tidak berkaitan antara antecedent atau yang biasa disebut dengan item A dengan konsekuen yang biasa disebut dengan item B. Adapun nilai leaf dari contoh perhitungan yang sebelumnya yaitu seperti ini, di mana amoxicillin dengan ibuprofen menghasilkan nilai leaf 1,481481, sedangkan ranitidin dan ibuprofen menghasilkan nilai leaf 2,22222. Dari nilai leaf ini dapat dikatakan yaitu termasuk pada ketetapan yang ketiga. Maksud saya yang pertama yaitu item A dan item B itu dibeli secara bersamaan dan dapat dikatakan kuat karena nilainya yaitu berada di atas 1. Kemudian ada pencarian conviction. Untuk mencari conviction yaitu di mana nilai conviction A dan B sama dengan 1 dikurangi support B dibagi 1 dikurangi confidence A dan B. Dalam hal ini penggunaan conviction untuk menghitung ekspektasi error dari suatu rule yaitu berupa sharing item A terjadi di dalam transaksi di mana tidak terdapat item B. Adapun nilai ketetapan dari conviction ini berada pada nilai 0 sampai infinite atau tak terhingga, dengan ketentuan conviction dianggap tak terhingga infinite jika confidence A dan B dianggap 1, dan dianggap independen apabila nilai confidence adalah 1. Conviction dari suatu rule akan dianggap akurat apabila nilai yang dihasilkan semakin jauh dari 1, bahkan sampai tak terhingga. Untuk kasus sebelumnya yaitu di sini kombinasi obat amoxicillin dengan ibuprofen menghasilkan conviction 1,65 dan ranitidin dan ibuprofen yaitu menghasilkan nilai infinite. Dapat disimpulkan di sini berarti nilai yang dihasilkan semakin jauh dari 1 sampai tak terhingga, yaitu dapat dikatakan bahwa rules ini dianggap akurat. Kemudian dari penghitungan nilai support, confidence, less, dan conviction dihasilkan dua rules yang dianggap kuat. Yang pertama yaitu jika membeli obat amoxicillin maka akan membeli obat ibuprofen dengan support sebesar 20% dan confidence sebesar 66,667%, nilai leaf sebesar 1,481481 dan conviction sebesar 1,65. Dan rules yang kedua, jika membeli obat ranitidin maka akan membeli obat ibuprofen dengan support sebesar 20%, confidence sebesar 10%, leaf sebesar 2,2222 dan conviction sebesar infinite atau tak terhingga. Kemudian untuk hasil pengujian, di sini dilakukan pengujian terhadap item setnya terlebih dahulu. Adapun jumlah item set yang dihasilkan dari dataset pada pengujian ini mengalami penurunan pada setiap percobaan. Nilai item set yang dihasilkan berbanding terbalik dengan nilai support yang digunakan pada pengujian. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai ambang batas yang ditetapkan pada algoritma a priori, maka semakin banyak data yang terpangkas dan menghasilkan item set yang lebih sedikit. Kemudian untuk hasil pengujiannya, di mana hasil pengujian yang dilakukan didapatkan perbandingan jumlah rules dengan nilai support dan confidence yang digunakan pada setiap pengujian. Berdasarkan dari hasil pengujian, yaitu dilakukan 4 kali pengujian dengan 5 kali perulangan pada setiap pengujiannya. Di mana pada pengujian pertama pada iterasi yang pertama atau pengulangan yang pertama yaitu
menggunakan nilai support 0,2 dengan nilai confidence 0,5 menghasilkan 35 rules, dan untuk iterasi yang kedua sebesar 18 rule, untuk ketiga 7 rules, dan keempat 3 rules, dan untuk iterasi kelima itu 2 rules dengan item set yang digunakan sebesar 207 item set. Untuk pengujian kedua didapatkan 14 rules, kemudian iterasi yang keduanya 12 rules, untuk iterasi ketiga 6 rules, iterasi keempat 3 rules, iterasi kelima 2 rules dengan item set 149 item set. Pada pengujian ketiga menggunakan nilai support 0,4 dengan nilai confidence 0,5 menghasilkan pada iterasi pertama menghasilkan 6 rules, pada iterasi kedua dengan nilai confidence 0,6 menghasilkan 6 rules, pada iterasi ketiga menghasilkan 4 rules, iterasi keempat 3 rules, dan iterasi kelima 2 rules. Dan pada pengujian keempat yaitu menggunakan nilai support 0,05 menghasilkan jumlah rules yaitu sejumlah 2 pada setiap iterasinya dengan item set yang digunakan yaitu 90 item set. Adapun lebih jelasnya pada proses pengujian pertama menggunakan batas support sebesar 0,02 dengan nilai confidence pada setiap tahap iterasinya bertambah 0,01. Pada pengujian pertama, rata-rata confidence dan lift terendah yaitu sebesar 0,65685 dan nilai liftnya 1,102415 dengan nilai ambang batas support yang digunakan 0,002 dan confidence 0,05. Adapun nilai tertinggi pada iterasi kelima yaitu di sini didapatkan nilai confidence sebesar 0,146442 dan nilai lift 2,912742 dengan rules yang dihasilkan yaitu 2. Adapun nilai threshold atau nilai ambang batas yang digunakan yaitu dengan nilai support 0,02 dan nilai confidence 0,09. Adapun untuk pengujian yang kedua yaitu pada proses ini nilai ambang batas support yang digunakan itu 0,003. Kemudian untuk pada pengujian kedua ini nilai rata-rata confidence dan lift terendah yaitu terjadi pada iterasi kedua dengan nilai 0,076724 dengan nilai lift 1275169 dengan rules yang dihasilkan itu 12. Adapun untuk nilai tertingginya masih berada pada iterasi kelima dengan nilai threshold support 0,03 dan threshold dari confidence-nya 0,09 dengan nilai rata-rata confidence yaitu 0,146442 dengan nilai lift 2,912742 dan rules yang dihasilkan yaitu sebesar 2. Adapun untuk jumlah rules yang dihasilkan menunjukkan penurunan jumlah pada setiap iterasinya. Adapun untuk pengujian ketiga yaitu pada tahap ini batas support yang digunakan 0,004. Dan pengujian ketiga ini nilai rata-rata confidence pada lift terendah yaitu terjadi pada iterasi pertama dan kedua yang bernilai sama dengan nilai 0,006898 dan dengan nilai lift 171.272. Adapun untuk nilai yang tertingginya masih pada iterasi yang kelima yaitu dengan nilai threshold supportnya sebesar 0,004 dan confidence-nya 0,09 dengan nilai rata-rata confidence yang dihasilkan yaitu 0,146442 dan nilai lift 2,912742 dengan rules yang dihasilkan sebesar 2. Adapun untuk pengujian keempat yaitu di mana nilai threshold support yang digunakan yaitu sebesar 0,005 dan nilai confidence yang terendah maupun tertinggi yaitu bernilai sama dan pada setiap iterasi pada pengujian ini menghasilkan nilai yang sama yaitu dengan jumlah rules 2 dengan nilai confidence yang didapatkan sebesar 0,146442 dengan lift 2912742. Hal ini terjadi karena item set yang nilai support minimal 0,005 dan confidence 0,05 hanya menghasilkan 2 buah item set sehingga jumlah rules yang dihasilkan pada setiap iterasinya akan sama yaitu sejumlah 2. Adapun untuk hasil analisis pengujiannya
yaitu pada pengujian pertama hingga ketiga pada tabel pengujian pertama, tabel pengujian kedua, dan tabel pengujian ketiga memiliki nilai konstan pada confidence dan lift pada iterasi keempat dan kelima dengan nilai masing-masing confidence pada setiap pengujian sebesar 0,125445 dengan nilai lift 2,912742 dan menghasilkan rules berjumlah 3 dan 2. Hal ini menandakan bahwa nilai support dan confidence yang digunakan pada iterasi tersebut terlalu tinggi dan dapat menyebabkan ketidakmaksimalan dalam perolehan rules, sehingga nilai support dan confidence yang digunakan pada pengujian tersebut tidak direkomendasikan untuk digunakan meskipun hasil confidence dari rules yang dihasilkan tinggi dan valid. Adapun untuk nilai pengujian pertama dan kedua pada proses iterasi pertama serta iterasi kedua yang terdapat pada tabel pengujian pertama dan tabel pengujian kedua menghasilkan nilai confidence yang paling rendah dan rules yang paling banyak. Karena nilai confidence yang rendah akan menimbulkan banyak rules yang masuk dalam kategori lemah dan hubungan antara item masih dipertanyakan dan bisa saja menyebabkan hubungan antara antecedent atau item A dengan consequence atau item B yaitu hanya berupa kebetulan semata. Dan untuk pengujian pertama pada iterasi ketiga dan pengujian kedua pada iterasi ketiga memiliki nilai dengan confidence yang sama yaitu 0,09579 dengan menghasilkan rules masing-masing sebanyak 7 dan 6 rules. Adapun nilai confidence yang dihasilkan juga hampir serupa dengan pengujian ketiga pada iterasi pertama dan kedua, di mana nilai confidence yang dihasilkan sebesar 0,968898 dan rules yang dihasilkan juga sebesar 6. Dalam hal ini, nilai support dan confidence yang digunakan pada pengujian ini memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi maupun rendah, sehingga nilai rules yang didapatkan memiliki nilai confidence yang kuat dan valid. Dan oleh karena itu, dari hasil analisis pengujian yang dilakukan, maka didapatkan nilai ambang batas yang paling sesuai atau nilai ambang batas yang paling tepat pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan nilai support sebesar 0,04 dan nilai confidence 0,006, di mana nilai ambang batas ini tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, dan juga nilai rata-rata lift yang dihasilkan melebihi angka 1, sehingga dapat dikatakan rata-rata rules yang dihasilkan yaitu kuat. Dan kemudian dari hasil pengujian yang telah dilakukan dari 4 kali pengujian, yaitu didapatkan nilai rules dengan menggunakan nilai minimum support sebesar 0,004 dan nilai minimum confidence-nya sebesar 0,06. Adapun nilai rules yang dihasilkan yaitu berupa allopurinol dengan piroxicam, itu menghasilkan nilai confidence 0,1911011 dengan nilai liftnya 2,912742 dan confidence 1,1555049. Di sini dikatakan rules dapat dikatakan kuat dikarenakan nilai lift dan conviction-nya juga berada di atas 1. Kemudian untuk piroxicam dan allopurinol yaitu menghasilkan nilai support 0,006680 dan confidence-nya 0,101872 dengan nilai lift 2,912742 dan nilai conviction-nya 1,074485. Dan rules ini dapat dikatakan kuat juga karena memiliki lift dan conviction-nya yang di atas 1. Adapun kemudian rules ketiga yaitu amoxicillin dengan paracetamol menghasilkan nilai confidence 0,083449 dengan nilai lift 1,1732226 dan conviction-nya 1,013443. Dan kemudian untuk rules yang selanjutnya yaitu 4 yaitu obat piroxicam dengan paracetamol yaitu menghasilkan nilai confidence 0,074531 dengan nilai lift 1,047846 dengan nilai conviction-nya 1,003677. Kemudian rules yang kelima yaitu paracetamol dengan piroxicam menghasilkan nilai confidence sebesar 0,068715 dengan nilai lift 1,047846 dengan nilai conviction-nya 1,003369 dan rules ini dikatakan kuat juga.
Kemudian untuk rules yang terakhir yaitu rules ke-6 ada paracetamol dengan amoxicillin dengan nilai confidence-nya itu 0,061809 dengan nilai leaf 1,17326 dengan conviction-nya 1,009727 dan rules terakhir juga dikatakan kuat meskipun rules yang terakhir ini memiliki nilai yang paling rendah dikarenakan nilai confidence dan nilai leaf-nya yaitu berada di atas 1. Dan dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa dari keenam rules ini nilai rules yang paling kuat yaitu terdapat pada allopurinol dengan piroxicam dan untuk yang terendah pada paracetamol dan amoxicillin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan demo program dari tugas akhir saya. Yang pertama yaitu kita memasuki directory filenya terlebih dahulu dengan menjalankannya di menggunakan Anaconda. Adapun directory filenya ada pada desktop, kemudian folder flash, dan dengan file bernama TA. Di sini saya menggunakan Flash sebagai web frameworknya dan kemudian menggunakan Bootstrap 4 sebagai untuk interface dari webnya sendiri. Kemudian untuk alamatnya sendiri ada pada alamat 127.0.0.1. Kemudian tinggal di copy saja dan membuka web browser dan memasukkan alamat. Adapun ini tampilan untuk dashboardnya sendiri. Di sini pada halaman awal ada data transaksi obat dan nama obat. Di sini untuk data transaksi obatnya berjumlah 40.715 data transaksi, sedangkan jumlah item obat yang pada penelitian ini berjumlah 448. Adapun untuk contoh data transaksinya yaitu seperti ini. Ini merupakan data transaksi yang masih mentahnya atau belum diolah atau dihilangkan data-data yang tidak pentingnya. Di sini ada contohnya seperti antasida, demokolin, proxicam, woods, strepsil, dan seterusnya. Kemudian untuk daftar nama obatnya di sini ada 448 daftar nama obat seperti Damsari, Albotil, Aleron, Altorcom I, allopurinol, aloval, dan lainnya. Adapun untuk proses dari data miningnya terdapat pada halaman pertama yaitu a priori. Di sini pada halaman ini bisa digunakan untuk mencari frequent item set dari data transaksi yang ada. Pertama misalnya memasukkan nilai minimum support yang ada. Misalnya pada penelitian ini yaitu ditentukan kondisinya itu berapa, ada 0,02, 0,03, 0,004 atau 0,005. Misalkan saja kita pada kondisi yang 0,004. Kemudian kita klik submit dan menunggu hasilnya. Dikarenakan proses ini cukup lama, jadi mungkin pada video ini akan saya percepat atau saya skip agar mempersingkat waktu. Dan pada proses ini di sini menghasilkan sebanyak 110 item set dari nilai minimum support yaitu 0,04 tadi. Di sini didapati ada item obat Aleron, allopurinol, alparacaplet, ambroxol, amlodipine dengan nilai minimum support yang berada di atas 0,04. Adapun untuk selanjutnya untuk pencarian rule yaitu pada halaman page asosiasi. Di sini ada memasuki nilai ambang batasnya berupa support tadi misalnya kita pakai 0,004 karena di awal kita sudah tentukan tadi 0,004 dan nilai confident misalnya yang kita masukkan adalah 0,05 misalnya. Kemudian kita submit kembali dan menunggu proses dari data miningnya.
Ya, di sini untuk datanya sudah keluar. Di sini di mana pada antecedennya atau bisa kita sebut dengan item A yaitu menghasilkan eh, obat allopurinol dan konsekuennya atau item B ada piroxicam dengan nilai support dari antecedennya sebesar 0,03 sekian dan konsekuen supportnya 0,065 sekian. Kemudian untuk confidence-nya di sini 0,19 dengan nilai lift 2,9, conviction-nya 1,15 dan dengan panjang yaitu 1. Di sini panjang maksudnya item setnya yaitu dari antecedennya hanya satu, itu berupa allopurinol saja. Di sini adapun rules-nya yaitu ada 6 buah rules yang dihasilkan dari memasukkan nilai support sebesar 0,04 tadi dengan confidence 0,05. Di sini kalau diperhatikan misalnya terdapat nilai yang paling kuat yaitu misalnya pada confidence yang tertinggi yaitu pada pembelian allopurinol dengan piroxicam itu dimana nilai confidence-nya 0,19101 sekian dengan lift-nya juga 2,9 dan conviction-nya 1,1. Jadi bisa dipastikan ini merupakan rule yang tertinggi dan juga kuat di sini karena nilai lift dan conviction-nya bergerak menjauhi nilai 1. Adapun untuk rule yang lainnya juga dapat dilihat di sini dengan nilai confidence yang lumayan tinggi yaitu di atas 0,05 dengan nilai lift juga di atas 1 dan conviction-nya di atas 1. Adapun untuk demo program kali ini hanya 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 seperti itu saja. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan yang pertama, dari hasil pemrosesan data transaksi penjualan obat pada apotek Gilda Farma yang telah dilakukan menghasilkan 6 rules yang berupa kombinasi obat yang paling sering dibeli pada apotek Gilda Farma. Untuk kesimpulan kedua, perlakuan nilai berbeda pada support dan confidence yang dilakukan pada proses pengujian menghasilkan jumlah rules yang berbeda-beda pada setiap iterasinya. Semakin tinggi nilai minimum support dan minimum confidence yang ditetapkan, maka jumlah rules yang dihasilkan akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dan dalam penelitian ini, rule paling kuat yang dihasilkan adalah kombinasi obat allopurinol dengan piroxicam yang memiliki nilai confidence sebesar 0,191011. Adapun untuk nilai rule terendah pada kombinasi obat paracetamol dengan amoxicillin dengan nilai confidence yang dihasilkan sebesar 0,061809. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan nilai threshold yang paling sesuai untuk studi kasus ini berada pada nilai 0,004 dan support 0,04 untuk support dan 0,06 untuk confidence-nya. Adapun untuk saran yaitu yang pertama, diharapkan pada penelitian yang lain dapat lebih memperhatikan nilai threshold yang digunakan agar menghasilkan rules yang lebih maksimal. Yang kedua, untuk melihat perbedaan dari pola pembelian obat dapat diujikan terhadap apotek lainnya dengan menambahkan data yang lebih banyak dan dalam kurun waktu yang lebih lama. Misalkan untuk menentukan pola pembelian obat pada musim kemarau dan musim penghujan. Dan untuk penelitian dengan menggunakan algoritma a priori dan asosiasi dengan data yang berjumlah banyak, lebih disarankan untuk melakukan komputasi pada device yang memiliki prosesor yang tinggi dengan RAM yang lebih besar daripada yang digunakan pada penelitian kali ini. Itu saja untuk presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.